Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Dalam bab ini, Asmaul Husna termasuk bab aku selalu dekat dengan Allah. Kita akan mempelajari bab Asmaul Husna di pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Husna. Asma artinya nama-nama, dan Husna berarti baik. Jadi, bisa disimpulkan Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam pengertiannya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang paling baik, paling luas, dan paling dalam pengertiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafal, masuklah dia ke dalam surga. Riwayat dari Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Selanjutnya kita akan memahami makna Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Karim, yang mempunyai arti Maha Mulia, Maha Dermawan, atau yang Maha Pemurah. Jadi bisa diartikan bahwa Allah itu yang memberi anugerah dan rezeki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah. Penerapan perilaku mulia sebagai bentuk keimanan kita terhadap sifat Al-Karim, yaitu contohnya kita bisa menyisihkan uang jajan untuk sedekah. Yang kedua, kita bisa membantu teman yang sedang kesusahan. Terus kita juga bisa menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min itu diambil dari kata Amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Bisa diartikan bahwa Allah itu pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Jadi, kita bisa meneladani sifat Asmaul Husna Al-Mu'min dengan cara menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan duri atau paku saat kita lewat di jalan. Kita juga bisa membantu orang tua atau anak yang sedang menyeberang jalan raya. Jika kita menerapkan sifat Al-Mu'min tadi, dan kita percaya bahwa Allah mempunyai sifat Al-Mu'min, kita tidak akan pernah galau, tidak akan pernah gelisah. Hati kita akan selalu tenang, karena kita tahu bahwa Allah Sang Maha Pemberi rasa aman. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Wakil. Al-Wakil di sini artinya Maha Mewakili, Maha Pemelihara. Jadi Allah itu memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Di sini kita bisa meneladani sifat Allah Al-Wakil dengan cara menjadi pribadi yang mandiri, lalu belajar bersungguh-sungguh karena Allah. Karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang yang tidak mau berusaha. Jadi kita harus tetap berikhtiar, lalu berdoa kepada Allah. Selanjutnya yaitu Al-Matin.
Al-Matin artinya maha kokoh. Allah juga maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Allah itu juga memberi rahmat untuk hamba-hambanya. Kita bisa meneladani sifat Allah Al-Matin dengan cara tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, kita bisa kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Selanjutnya kita akan memahami makna Asmaul Husna. Al-Jami. Al-Jami di sini artinya maha mengumpulkan. Maksudnya apa? Allah itu maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Jadi Allah itu mengumpulkan apapun yang Dia kehendaki. Kita bisa meneladani sifat Al-Jami ini dengan cara mempersatukan orang-orang yang berselisih, lalu rajin berjamaah, dan hidup bermasyarakat agar memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua yaitu Al-Adil atau Allah Maha Adil. Maksudnya di sini Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun, karena Allah bersifat mutlak, yaitu adil. Di sini kita bisa mencontoh atau meneladani sifat al-adil, yaitu tidak membela orang yang bersalah, meskipun itu teman kita sendiri. Jadi kalau ada teman atau keluarga yang bersalah, kita harus mengatakan memang dia salah, bukan karena mereka teman atau keluarga kita menganggapnya benar. Terus kita juga bisa menjaga diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi dari sifat kezaliman. Zalim itu apa? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi lawannya al-adl itu adalah zalim. Selanjutnya yang terakhir yaitu al-akhir. Al-akhir itu artinya Allah Maha Akhir. Maksudnya itu tidak ada sesuatu pun selain Allah. Sesudah Allah itu tidak ada siapapun. Ketika semuanya hancur, ketika semuanya binasa, hanya Allah lah yang kekal. Jadi sebagai manusia kita hanya punya satu tujuan untuk hidup, yaitu tujuan Allah. Tidak ada yang lainnya, karena semuanya hanyalah tertuju kepadanya. Kita bisa mencontoh atau meneladani perilaku al-akhir dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, menjalankan perintah Allah ini bisa dengan cara kita sholat, kita puasa, kita patuh kepada orang tua, dan lain-lain. Nah, kita juga harus menjauhi larangannya. Contohnya apa? Contohnya mencuri, berjudi, minum minuman keras, pergaulan bebas, dan melawan orang tua, dan juga banyak yang lainnya. Nah, di sini sudah selesai kita membahas tentang makna Asmaul Husna dan 7 Asmaul Husna. Saya harap kalian bisa memahami dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.